Pemirsa, Polda Metro Jaya mengizinkan kafe dan restoran menggelar nonton bareng final AFF Indonesia versus Thailand nanti malam. Namun lokasi nobar harus mematuhi protokol kesehatan seperti jumlah pengunjung dan penerapan aplikasi Peduli Lindungi bagi pengunjung. Maupun restoran ini bisa melakukan operasional kegiatan mereka. Termasuk di dalamnya apabila juga ada pemutaran pertandingan bola. Namun demikian, yang harus menjadi catatan adalah bahwa dalam kegiatan tersebut harus mengikuti peraturan prokes yang sudah ditetapkan, yaitu batasan pengunjung adalah 50% dari kapasitas yang ada, kapasitas normal. Kemudian juga adalah aplikasi Peduli Lindungi yang harus. Final Piala AFF 2020 akan segera dimulai. Timnas Indonesia akan menghadapi tim tangguh Thailand. Selain kekuatan pada komposisi pemain, publik tanah air berharap banyak dengan kejelian Shin Tae-yong dalam meracik strategi guna menghadapi tim gajah. Jelang final Piala AFF 2020, Timnas Indonesia diprediksi akan menyiapkan serangkaian strategi menghadapi Thailand. Thailand sebagai salah satu tim tangguh di Asia Tenggara jelas bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Apalagi Thailand berhasil menyingkirkan Vietnam. Padahal Vietnam cukup merepotkan Timnas Indonesia saat saling berhadapan di penyisihan grup. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku tegang sebelum laga final. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut telah merancang strategi saat bertahan serta saat bermain terbuka kala bermain dengan Thailand. 상대 태국팀이 그런 상황이 오면서 심리적으로는 좀 불안해질 수는 있겠다는 생각이 있지만은 우리 또한 왼쪽에 있는 아란 선수가 같이 태국의 3번 선수랑 Salah satu pemain kunci Timnas, Egy Maulana Fikri, mengaku optimis dalam laga final nanti. Meski secara statistik Indonesia kalah dari Thailand, Egy akan bekerja keras membawa skuad merah putih juara. Kami harus yakin bahwa kami bisa memenangkan pertandingan ini karena ya keyakinan itu paling penting harusnya untuk meningkatkan percaya diri lebih tinggi lagi. Komposisi pemain yang akan disiapkan di final juga akan menjadi sorotan. Apakah sejak awal Shin Tae-yong akan langsung memainkan Egy Maulana Fikri serta Evan Dimas? Atau menyimpan keduanya seperti saat menghadapi Singapura pada leg kedua? Memainkan Egy yang memiliki skill individu baik di awal jelas menjadi salah satu opsi yang bisa saja dipilih. Apalagi di kubu Thailand juga ada sosok Chanatip Songstrasin, di mana keduanya dijuluki Messi dengan kearifan lokal. Namun sepak bola bukan hanya permainan individu, kerjasama tim jelas menjadi poin utama. Selain kekuatan tim Garuda yang dimiliki saat ini, publik tanah air berharap banyak dengan kejelian Shin Tae-yong dalam meracik strategi guna menghadang tim gajah Thailand. Pemirsa, untuk mengulas strategi dan taktik Timnas Indonesia melawan Thailand, kita sudah bersama pengamat sepak bola Sabto Haryo Rajasa. Selamat sore, Bung Sabto. Selamat sore. Bung Sabto, menurut Anda strategi apa yang cocok dihadapi melawan Thailand nanti malam? Kira-kira strategi apa yang akan dipakai? Ya seperti tadi disinggung ya, Thailand tim yang sangat kuat. Kita tahu gimana kualitas mereka, gimana kualitas mereka, gimana permainan pendek mereka dalam memainkan bola, menciptakan peluang. Tapi kuncinya adalah fokus pada permainan timnas itu sendiri. Kita tahu di bawah Shin Tae-yong permainannya sudah sangat berubah. Jadi saya rasa fokusnya lebih awal adalah stick untuk permainan kita sendiri. Bagaimana kita mengubah permainan sebagai yang paling yang diubah adalah komposisi pemainnya. Siapa yang akan dipilih. Jadi kalau kita lihat selama pertandingan, kita melihat bagaimana Shin Tae-yong telah membuat tim ini begitu dinamis dalam memainkan sepak bola. Saya rasa stick pada permainan tanpa mengubah strategi sama sekali, tetapi mungkin komposisinya diubah menurut situasi. Bukan pas lagi
Baik, Bung Sabto, sejauh ini menurut Anda berbicara soal komposisi permainan, apakah Coach Sinteyong ini akan memainkan Egy dan Evan Dimas di awal atau dimunculkan di akhir atau bahkan mungkin baru nanti dimainkan di leg kedua? Kalau untuk lihat bagaimana Egy memainkan pertandingan, terutama terakhir melawan Singapura, impact yang diberikan, bagaimana keberanian dia masuk ke dalam kotak penalti, saya rasa ini pemain yang layak untuk menjadi starter. Tapi kalau untuk Evan memang belakangan Sintayong memainkan Evan sebagai penyimbang tim. Ketika kita sudah gol, ketika kita butuh ketenangan, kita sudah sering kehilangan bola di tengah, kemunculan Evan Dimas itu akan kembali mengembalikan kestabilan tim. Tapi kalau di awal kita butuh gol, kita butuh pemain yang bisa execute sebuah operan, sebuah peluang. Kalau kita tahu kita lawan Singapura, bagaimana peluang tercipta tapi tidak tercipta gol ya. Berapa kali kita menciptakan peluang baik, terlepas dari bagusnya kita Singapura, tapi tidak adanya gol yang tercipta dalam satu permainan kan indikasi bahwa striker kita kurang berani atau kurang efektif dalam melakukan atau menyelesaikan permainan. Egy kemarin betul-betul menunjukkan bahwa kapasitas dia wajib dimiliki Indonesia untuk bisa memaksimalkan peluang yang didapatkan. Jadi saya rasa kalau Sintayong butuh pemain untuk bisa menjadi penobrak di luar Irfan Jaya, lalu di depannya Witan dan juga Asnawi Mufalan, saya rasa peran Egy akan sangat dibutuhkan untuk bisa mencapai keunggulan timnas kita yang saya rasa akan memainkan pola counter attack yang kecepatan yang mudah. Baik, Bung Sabto berbicara soal memanfaatkan peluang ketika melawan Singapura, tim Indonesia banyak dikritik karena dinilai kurang maksimal dalam memanfaatkan peluang. Menurut Anda apa yang harus dilakukan terkait hal tersebut? Iya, memang kalau kita lihat ketenangan dalam mengeksekusi peluang-peluang tersebut. Bagaimana sebetulnya pola itu sudah dimainkan dengan begitu baik, dengan kedua wingback sudah menjalankan fungsi yang baik, sudah melakukan cutback dan melakukan operan. Tetapi pemain yang di tengah yang seharusnya bisa menciptakan atau meneruskan umpan itu menjadi gol, kemarin tidak bisa atau kurang ya bisa memaksimalkan peran. Jadi saya rasa dengan hadirnya Egy, harapannya adalah Indonesia bisa menciptakan gol. Dan keputusan-keputusan yang di beberapa kesempatan terlihat sedikit egois ketika harus mengupar bola, tapi justru melakukan sebuah tembakan yang akhirnya keblok dan hilang possession-nya. Saya rasa itu yang harus lebih teruncing lagi, dimaksimalkan lagi supaya yang kita harapkan kita bisa mencetak gol itu yang bisa hadir di pertandingan kali ini. Bung Sabto, menurut Anda banyak catatan pada saat pertandingan melawan Singapura kemarin yang sangat tidak bisa atau kurang dalam memaksimalkan kesempatan atau peluang adalah Irfan Jaya. Menurut Anda di pertandingan nanti malam, Irfan Jaya apakah akan dimainkan di awal? Pemain seperti Irfan jelas layak dimainkan. Ya, walaupun di Singapura salah satu pemain yang saya katakan tadi egois ketika harus melakukan umpan tapi dia malah menembak. Tapi penciptaan peluang yang dia kreasikan, umpan-umpan yang dia terima dari rekan-rekannya itu betul-betul fantastis. Jadi saya rasa Irfan tetap layak dimainkan, tetapi mungkin ketenangannya adalah itu yang harus diperhatikan. Baik, Bung Sabto, satu catatan terkait Egy Maulana Fikri yang merupakan salah satu pemain kunci di timnas Indonesia. Tapi dengan catatan Egy ini baru bergabung terakhir, tidak ikut latihan sebelumnya secara bersama-sama. Apakah jika dimainkan di awal, ini banyak yang mengkhawatirkan kalau dimainkan di awal nanti malah merusak pola yang sudah ada selama ini? Sebetulnya nggak terlalu mengkhawatirkan ya. Menurut saya pribadi apa yang dia lakukan ketika pemain atau rekan-rekannya berlatih, kan dia juga mengikuti liga di Eropa, jadi dia sebetulnya dari segi fisik pun tidak berpengaruh besar bagi dia untuk kembali gabung. Yang saya katakan tadi di dua pertandingan jadi betul-betul menunjukkan bahwa dia bisa klop dengan begitu bagus, bukan membandingkan dengan striker yang lain seperti
Ezra Willian misalnya, tetapi Egy punya permainan lain yang tidak dimiliki oleh striker yang pesaing dia, karena dia bisa masuk ke dalam penalti, dia punya penetrasi yang berani untuk mengecek bola dan menciptakan peluang dari tempat penalti. Jadi saya rasa untuk melakukan start Egy jelas. Baik, Bung Sabto, menurut data ini Shin Tae-yong ini dalam setiap pertandingan ini selalu mengubah strategi. Bahkan tercatat ada 6 strategi berbeda yang diterapkan sepanjang Piala AFF ini. Menurut Anda, apakah melawan Thailand ini Shin Tae-yong akan membuat ada strategi baru atau merecycle yang lama, yang sebelumnya? Kayaknya tetap memainkan ya. Kalau saya lihat tadi informasinya yang paling visible atau paling menunjukkan diterapkan keputusannya nanti adalah formasi 3-2. Kita mungkin memainkan akan bagus sejak awal. Kita jelas butuh seorang yang berposisi tinggi yang bisa mengganggu striker Thailand untuk melakukan serangan. Jadi 3 di belakang, Pak Rudi saya rasa layak tetap dipertahankan atau dimainkan sejak start. Kalau kita tahu akan bagus mereka dia juga starter, tapi melawan Thailand saya rasa postur dia yang bisa melakukan sapu-sapuan di atas jelas layak dipertahankan. Lalu 2 pemain sayap dalam formasi 3-5-2 atau dua kanan lalu kita sudah bertarung dari sejak awal sampai luar biasa yang terjadi di wilayah akan tetap. Jadi saya rasa komposisinya terutama 2 wingback akan melakukan pressing dan juga baik. Bung Sabto, terakhir, menurut Anda prediksi skor berapa dan untuk siapa? Aduh, kalau Indonesia kayaknya prediksi skor itu saya. Saya mungkin di leg 1 ini kemungkinan besar kita bisa mencuri gol akan juga nanti itu yang menjadi pertanyaan bisa tetap menjaga kemenangan lagi. Siap, baik. Terima kasih Bung Sabto Haryo Rajasa, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat sore, Bung Sabto. Pemirsa, Indonesia tidak bisa memainkan bek kiri Pratama Arhan di leg pertama final Piala AFF 2020. Arhan absen karena akumulasi kartu kuning di semifinal. Timnas Indonesia dipastikan tidak dapat memainkan bek kiri Pratama Arhan pada leg pertama final Piala AFF 2020 melawan Thailand. Pemain berusia 20 tahun mendapat akumulasi kartu kuning sehingga tidak bisa memperkuat Garuda saat melawan tim Gajah Perang. Kartu kuning pertama Arhan didapat pada leg pertama melawan Singapura karena mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai pemain Singapura. Sedangkan kartu kuning kedua didapat pada leg kedua ketika Arhan melanggar Syawal Anwar sehingga berbuah penalti untuk Singapura. Sebelumnya kartu kuning Arhan di leg kedua tidak terdaftar di data pertandingan. Namun belakangan AFF mengoreksi data tersebut. Sepanjang turnamen, Arhan menjadi salah satu pemain penting Indonesia. Menjadi pilihan utama di 5 dari 6 pertandingan yang dilakoni timnas, pemain yang berasal dari PSIS Semarang itu bahkan sudah menyumbang 2 gol dan 2 assist. Angka yang produktif bagi seorang pemain bertahan. Absennya Arhan tentu menjadi kerugian bagi timnas. Namun Shin Tae-yong siap menambal kekurangan karena membawa pemain pelapis yang mumpuni. Sementara di sisi lain, Thailand juga dipastikan kehilangan 2 pemain utamanya. 상대 태국 팀이 그런 상황이 오면서 심리적으로는 좀 불안해질 수는 있겠다는 생각이 있지만은 우리 또한 왼쪽에 있는 아란 선수가 같이 태국의 3번 선수랑 경고 누적으로 첫 경기에 서로 못 나오기 때문에 우리도 마찬가지다. 우리가 원하는 경기를 못 할 수도 있다고 보여지니까 뭐 그런 부분은 서로가 이게 토너먼트 대회를 해서 결승까지 올라오다 보면 뭐 여러 가지 경우의 수가 많이 나오기 때문에 그런 것을 다 감독이 생각하고 커버해야 되기 때문에 태국이 되든 우리가 되든 큰 문제가 없다. 저는 그렇게 보여집니다.
Pada leg pertama final, Thailand kehilangan 2 pemain inti selama fase grup. Bek sayap Theraton Bunmathan absen karena akumulasi kartu kuning. Sementara kiper Cacai Butrom cedera serius ketika melawan Vietnam di semifinal dan harus ditarik keluar lapangan. Pertandingan Indonesia kontra Thailand akan berlangsung dalam 2 leg. Laga pertama digelar Rabu malam dan yang kedua pada Sabtu malam di Stadion Nasional Singapura. Perseteruan antara pejabat publik dengan pengurus LSM meruncing sepanjang tahun 2021. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.